Siang-siang gini enak juga nih minum kopi susu. Halo anak-anak, apa kabar? Luar biasa kan? Nah, di sini siapa yang suka kopi susu? Ayo, banyak ya yang suka kopi susu ya. Seperti lagu tadi ya, kopi dicampur sama susu bisa nggak dipisahkan? Nggak bisa kan? Nggak bisa pisah lagi. Gimana caranya mau misahin kopi dan susunya? Sama seperti hidup kita. Hidup kita yang sudah menyatu dengan Kristus tidak bisa lagi dipisahkan oleh apapun juga. Amin. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih soal kopi susu, yuk Miss ajak kita semua nyanyiin lagu ini bersama-sama. Oke? Kalau ada yang nggak tahu lagunya, boleh belajar pelan-pelan. Ikutin teman-temannya, ya. Oke. Menyembuhkan yang sakit, kalahkan kuasa gelap. Ku selalu berkemenangan sepanjang hidupku. Yuk, mulai lagi yuk. Dari pertama yuk. Kita mulai lagi lagunya dari pertama ya. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita tepuk tangan bersama-sama. Belajar lagu ini, oke? Terima Yesus sebagai juru selamat. Dia berikan rohnya untuk hidup dalamku, seperti kopi susu yang tak terpisahkan. Dia hidup dalamku dan ku di dalam Dia. Ku menerima kuasa atas dosa dan iblis. Hidupku menjadi senjata kebenarannya. Kalahkan kuasa gelap, kalahkan kuasa gelap. Ku selalu berkemenangan sepanjang hidupku. Sekali lagi, oke? Sekali lagi kita belajar bersama-sama, oke? Yesus sebagai juru selamat. Dia berikan rohnya untuk hidup dalamku, seperti kopi susu yang tak terpisahkan. Dia hidup dalamku dan ku di dalam Dia. Ku menerima kuasa atas dosa dan iblis. Hidupku menjadi senjata kebenarannya. Menyembuhkan yang sakit, kalahkan kuasa gelap. Ku selalu berkemenangan sepanjang hidupku. Haleluya. Amin. Semuanya percaya ketika kita menjadi satu seperti kopi susu, kita dan Yesus menjadi satu, kita tidak akan terpisahkan lagi. Apa yang Yesus punyai menjadi milik kita. Nah, siapa di sini yang sudah menyatu dengan Kristus seperti kopi susu? Siapa? Ayo, boleh angkat tangannya. Pasti banyak ya yang sudah memiliki roh Kristus, yang sudah menyatu dengan Kristus seperti kopi susu.
Tapi mungkin ada dari kalian yang maksudnya gimana, Miss? Gimana caranya, Miss? Biar aku punya Kristus, biar Kristus hidup di dalamku, biar Kristus dan aku menyatu seperti kopi susu. Itu gimana caranya sih, Miss? Nah, masih ingat nggak cerita yang minggu lalu? Ayo, ada yang ingat? Siapa yang ingat? Nih, dahulu kala ketika kita masih ada di dalam dosa, apa aja tuh kita ada di dosa. Kita punya dosa, kita punya apa lagi? Ya, sakit penyakit. Terus ada apa lagi di hati kita? Ada amarah. Terus apa lagi? Ada kebencian. Ini kita yang dahulu ketika kita masih berdosa, penuh dengan dosa, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan amarah dan kebencian. Tetapi ada kabar gembira. Apa yo? Ada yang mau kasih kita kado. Ada yang ingat kadonya apa? Ingat. Siapa yang ingat? Nah, ini dia. Bapa memberikan kita kado, yaitu keselamatan. Kado keselamatan. Siapa yang udah terima keselamatan? Siapa yang sudah terima di sini? Gimana caranya, Miss? Aku menerima kado keselamatan. Gimana caranya? Karena begitu besar kasih Bapa, sehingga Bapa nggak mau kita terus hidup dalam dosa dan terputus dari Bapa. Makanya Bapa berikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagai juru selamat kita. Ketika kita berkata, "Ya Yesus, aku percaya kepadamu, Engkaulah satu-satunya juru selamatku," kita langsung menerima kado, yaitu kado keselamatan dari Bapa. Apa nih? Apa isi kadonya? Ada yang pengen tahu? Tuh, ada isinya loh. Coba bisa akan buka. Apa ya isinya ya? Tararararara, tararararara. Isinya yaitu Roh Kristus. Di dalam keselamatan ada Roh Kristus yang Bapa berikan kepada kita, menyatu dengan hidup kita seperti kopi susu tadi, sehingga Kristus dan kita tidak lagi bisa dipisahkan seperti kopi susu. Dan apa yang menjadi milik Kristus itu juga menjadi milik kita. Tadinya hati kita hitam, penuh dengan dosa, amarah, dan kebencian, kita menjadi ciptaan yang baru, memiliki hati yang baru. Nah, apa saja sih yang menjadi milik Kristus? Yang sekarang jadi milik kita? Tuh, ada apa? Ada damai sejahtera. Yeay, siapa di sini yang suka damai atau suka berantem? Nah, pasti semuanya suka damai ya, nggak ada yang suka berantem. Ada apa lagi? Ya, kasih. Kasihnya Kristus sekarang menjadi kasih kita. Ada apa lagi? Ada sukacita. Sukacita yang berasal dari Kristus, berasal dari Bapa, diberikan kepada kita di hati kita yang baru. Dan apa lagi? Ayo, ada? Semuanya bisa lihat? Kuasa. Tuh, sekarang semua yang menjadi milik Kristus karena Roh Kristus sudah ada di dalam kita. Semua yang menjadi milik Kristus sekarang menjadi milik kita.
Nah, mungkin ada di antara kalian yang tanya, Miss, aku sudah terima Yesus. Aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku sudah disatukan seperti kopi susu ini, Miss, menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Seperti kopi susu ini tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Tapi gimana caranya, Miss? Kok bisa sih tinggal di dalam Dia? Seperti kata-kata yang tadi ada di lagu tadi kan? Dia hidup dalamku dan ku di dalam Dia. Gimana caranya, Miss? Dia hidup di dalamku dan aku di dalam Dia. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Kalau ada yang tahu, gimana caranya supaya kita hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam kita? Ayo angkat tangannya. Siapa yang tahu? Coba jawab. Gimana caranya? Nah, benar. Ketika kita terus berdoa dan membaca firman. Ketika kita terus berdoa, kita rajin berdoa dan kita bertekun di dalam pembacaan firman, maka otomatis Dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia, sehingga semua yang menjadi miliknya akan bertumbuh di dalam kita. Kasih kita akan bertumbuh, sukacita kita akan bertumbuh, semuanya, damai sejahtera, kebenaran akan bertumbuh, tidak akan kecil-kecil lagi, tidak akan sedikit-sedikit lagi, tetapi terus bertumbuh, seperti pohon yang terus tinggal di dalam aliran sungai, yang terus diairi, terus dirawat, terus dipupuk, akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita terus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman, otomatis tidak ada lagi kesulitan untuk kita bertumbuh. Kita pasti bertumbuh. Ayo kita katakan sama-sama, aku pasti bertumbuh. Katakan sekali lagi, aku pasti bertumbuh. Bertumbuh apa? Di dalam Dia. Amin. Amin. Nah, karena kita sudah menerima Roh Kristus dan apa yang menjadi milik Kristus menjadi milik kita. Nih kan, ketika kalau kita lihat ada adik kita atau kakak kita lagi butuh bantuan, mereka bawa barang yang berat, apa yang akan kita lakukan? Cuek aja, Miss. No. Karena kita sudah punya Kristus dan Kristus punya apa? Kasih. Maka pasti kita juga akan mengasihi. Kita tidak akan tinggal diam, tapi kita akan datang ke kakak kita, apalagi kita akan Dik, Kak, ada yang bisa aku bantu? Kayaknya kakak keberatan bawanya. Kayaknya adik perlu dibantu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memiliki kasih. Amin. Lalu apa lagi? Ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan, lalu ditegur oleh mama atau papa, apakah kita akan kehilangan sukacita? No. Ayo katakan no, Miss. Karena Kristus yang ada di dalam hatiku memiliki sukacita, maka sukacitaku juga tidak akan pernah hilang. Justru ketika kita ditegur, kita akan bersyukur. Artinya masih ada orang yang melindungi kita, masih ada orang yang peduli dengan hidup kita, yaitu orang tua kita. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, mereka akan menegur kita, atau guru kita,
atau siapapun otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Mereka adalah orang yang berjaga-jaga atas hidup kita, sehingga ketika mereka menegur kita tidak perlu kehilangan sukacita. Karena sukacita sudah menjadi milik kita, sudah menyatu dengan kita. Tidak bisa diambil oleh siapapun, oleh kondisi apapun juga. Bahkan ketika kita ditegur atau mengalami hari yang tidak enak. Amin. Amin. Lalu apa lagi? Jika kita ada di kelas nih, terus sudah mengerjakan ulangan. Nggak ada yang ke kelas ya? Sekarang kan ulangan di rumah kan? Tes di rumah, ulangan di rumah, karena sekolahnya dari rumah. Oleh sebab itu ketika ulangan nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngeliatin. Nah, waktu kita tiba-tiba lupa sama jawabannya, apa yang akan kita lakukan? Kan nggak ada yang lihat. Benar, nggak ada yang lihat. Tetapi karena kebenaran Kristus sudah menjadi satu dengan kita, walaupun tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, kita tetap tidak akan mencontoh, kita tetap akan melakukan yang benar. Karena kebenarannya dan damai sejahteranya terus ada di dalam kita. Kebenaran akan selalu menghasilkan damai sejahtera. Ketika kita terus memilih untuk melakukan yang benar, damai sejahtera juga akan terus tinggal di dalam hidup kita. Aku tidak akan mencontek, tapi lain kali aku akan belajar lebih rajin lagi. Amin. Amin. Nah, selanjutnya nih, Miss tanya, kalau ada teman yang sakit, apa yang akan kita lakukan? Ayo, biar tahu angkat tangannya. Boleh berteriak yang keras. Apa yang akan kita lakukan ketika ada teman kita yang sakit? Betul, berdoa. Ketika ada teman kita yang sakit, karena kita punya kuasa yang berasal dari Kristus, kita akan mendoakan yang sakit, dan yang sakit menjadi sembuh dan berkemenangan seperti kita yang ada di dalam Kristus, dan Kristus yang sudah menang atas dosa, atas iblis, atas sakit penyakit dan semuanya. Haleluya. Nah, yuk kita sama-sama deklarasikan, aku sudah menyatu dengan Kristus. Apapun yang menjadi milik Kristus adalah milikku juga. Sekali lagi, aku sudah menyatu dengan Kristus. Apapun yang menjadi milik Kristus adalah milikku juga. Ayo sekali lagi, aku sudah menyatu dengan Kristus. Apapun yang menjadi milik Kristus adalah milikku juga. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, Miss ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anakku Tuhan yang mendengarkan rekaman ini, yang menonton rekaman ini. Aku percaya Tuhan, ketika mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua yang kotor, semua yang lama sudah diambil, sudah dibersihkan, sudah dibuang dari hidup kami, dan kami menerima Roh Kristus. Apapun yang menjadi milik Kristus adalah milik kami. Dunia ini tidak lagi bisa mengambilnya. Situasi dan kondisi tidak bisa mengambilnya, karena kami di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kami. Apapun yang menjadi milik Kristus adalah milik kami juga, dan kami dimiliki oleh Kristus sepenuhnya.
sepenuhnya, seutuhnya. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan buat generasi-Mu Tuhan. Oh Engkau yang menjagai setiap generasi ini Tuhan, generasi anak-anak ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya. Aku berdoa biar Engkau sendiri, oh Roh Kristus sendiri yang akan terus menjagai kehidupan mereka, menjagai langkah kaki mereka, menjauhkan mereka dari segala yang jahat, menjagai mereka untuk terus berjalan di jalan-jalan Tuhan, menjagai mereka untuk terus berjalan di dalam kekudusan-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Aku percaya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran akan terus menjadi bagian-Mu, akan terus menjadi bagian-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Yuk, bisa ajak kita sekali lagi menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kita menyanyikan, kita belajar lagu ini bersama-sama. Kita deklarasikan lagu ini dan kita percaya lagu ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Yesus sebagai juru selamat, Dia berikan rohnya dan hidup dalamku, seperti kopi susu yang tak terpisahkan. Dia hidup dalamku dan ku di dalam Dia. Menerima kuasa atas dosa dan iblis, hidupku menjadi senjata kebenarannya, menyembuhkan yang sakit, kalahkan kuasa gelap. Hidup perlu berkemenangan sepanjang hidupku. Sekali lagi, waktuku terima Yesus. Yesus sebagai juru selamat, Dia berikan rohnya untuk hidup dalamku, seperti kopi susu yang tak terpisahkan. Dia hidup dalamku dan ku di dalam Dia. Ku menerima kuasa atas dosa dan iblis, hidupku menjadi senjata kebenarannya, menyembuhkan yang sakit, kalahkan kuasa gelap. Ku selalu berkemenangan sepanjang hidupku. Haleluya, amin. Kita akan selalu berkemenangan. Amin. Ayo kita katakan bersama-sama. Aku akan selalu berkemenangan. Haleluya. Amin, amin.